Halo teman-teman, kita lanjut lagi untuk pengisian data dan berkas pendaftaran beasiswa unggulan. Di sini saya bakal lebih terfokus dan lebih terperinci untuk menjelaskan salah satu persyaratan dalam beasiswa unggulan yaitu adalah esai. Nah, di esai ini ada perubahan di tahun sebelumnya, di mana di tahun sebelumnya untuk esai kita biasanya upload dalam bentuk file PDF. Seperti biasa teman-teman biasanya cuma klik di sini, terus tinggal pilih filenya yang mana gitu ya. Nah, namun di tahun 2021 ini teman-teman harus mengisi langsung, ngetik langsung di portalnya seperti ini gitu ya teman-teman sekalian. Nah, saya mendapatkan kabar dan berita kenapa sih ada perubahan ataupun kenapa sih harus diketik langsung gitu ya di portalnya tersebut. Nah, beberapa informasi yang saya dapatkan bahwasannya hal tersebut berhubungan dengan data teknis ataupun plagiarism. Nah, data teknis tersebut berhubungan dengan minimal jumlah kata gitu ya teman-teman sekalian. Nah, di tahun ini dimintanya jumlah kata adalah minimal 1.500 kata. Itu tertera dalam persyaratan. Nah, di tahun sebelumnya itu tidak ada jumlah katanya. Namun diminta hanya berjumlah halaman yaitu 3 sampai 5 halaman gitu ya teman-teman sekalian. Nah, hal ini juga berkaitan dengan plagiarism gitu ya teman-teman sekalian. Nah, di sini mungkin saya bakal sedikit cerita bahwasannya di tahun sebelumnya saya sempat membimbing seorang adik tingkat walaupun beda kampus. Dia meminta referensi untuk esai saya. Jadi saya berikan, lalu di tahun berikutnya ketika dia lolos saya tanyain, saya minta esai dia, saya belajar gitu ya. Nah, ketika saya baca ternyata esainya 80 sampai 90% itu hampir mirip dengan esai saya yang punya gitu ya teman-teman sekalian. Dan alhamdulillah sih dia lolos gitu ya teman-teman sekalian. Nah, dan dia juga mengakui bahwasanya dia mengcopy paste hanya mengganti nama-nama ataupun yang berhubungan sama dia saja seperti nama, kelahiran, cerita sekolah dan lain sebagainya gitu teman-teman. Nah, hal ini sangat wajar karena mungkin bagi para reviewer itu banyak banget esai-esai yang serupa dalam penulisannya gitu ya teman-teman sekalian. Karena sekarang banyak banget di website kalau kalian cari contoh-contoh esai dalam beasiswa unggulan gitu ya. Nah, oleh sebab itu dan hal ini berkaitan dengan kreativitas kalian lebih ditingkatkan gitu ya. Karena kalian adalah seorang akademisi, seorang pelajar gitu ya teman-teman sekalian. Nah, di sini saya bakal menjelaskan dan menggambarkan bagaimana sih untuk trik dan tipsnya dalam penyusunan ataupun draft beasiswa unggulan gitu ya teman-teman sekalian. Nah, di sini saya juga bakal menjabarkan bagaimana hal yang berkaitan dengan plagiarism itu seperti apa cara menghindarnya. Teknik-teknik cara menghindar plagiarism itu seperti apa dan lain sebagainya. Nah, di sini juga saya bakal memberikan sebuah breakdown ataupun draft-draft esai yang pernah saya tulis gitu ya teman-teman sekalian. Oke, pertama di sini saya bakal menjelaskan terlebih dahulu bahwasanya hal yang berkaitan dengan draft esai dalam beasiswa unggulan gitu ya teman-teman sekalian. Kalau teman-teman kalian cari untuk draft esainya di portal ataupun kalian nanya langsung ke penyelenggaranya itu tidak ada gitu ya teman-teman sekalian. Nah, biasanya mereka hanya menjawab ya udah itu kreativitas kalian kalian aja mau ngisinya seperti apa. Penyelenggara tidak memberikan konten yang akan diisi gitu ya, tapi ada persyaratannya yaitu minimal 1.500 kata dengan tema yaitu S1 aku kebanggaan bangsa Indonesia, S2 dan S3-nya seperti apa tema yang diberikan. Tetapi secara konteks isinya biasanya sama aja yaitu tentang sebuah personal statement kalian, cerita kalian karena di sini kita akan narasikan terkait cerita dari teman-teman sekalian. Nah, disclaimer sedikit bahwasannya esai dalam beasiswa unggulan ini berbeda dengan esai karya ilmiah gitu ya teman-teman sekalian. Karena kalau karya ilmiah kita jelas memberikan sebuah inovasi, ide dan lain sebagainya. Namun di dalam beasiswa unggulan kita menceritakan tentang diri kita dari latar belakang sampai hingga ke visi dan misi kita untuk bangsa Indonesia gitu ya. Oke, teman-teman, kalau masih bingung terkait apa saja sih Kak yang harus ditulis dalam draft beasiswa unggulan ini, terutama esainya. Nah, teman-teman, di sini saya dapat draftnya yang saya minta ke Kak Rizky. Beliau merupakan salah satu awardee beasiswa unggulan dan sekarang juga menjadi ketua forum regional beasiswa unggulan Yogyakarta di tahun 2021. Nah, di sini ada poin dari
hingga terakhir teman-teman sekalian. Nah, di sini saya bakal menjabarkan terkait poin-poin tersebut gitu ya teman-teman sekalian. Oke, pertama teman-teman bisa memberikan suatu hal yang berkaitan dengan kutipan, moto hidup, motivasi, dan lain sebagainya di dalam esai teman-teman sekalian. Nah, hal ini serupa yang saya tulis dalam esai saya di tahun 2018 gitu ya. Nah, terus di poin kedua, teman-teman juga bisa memasukkan suatu hal yang berkaitan dengan prinsip teman-teman sekalian. Apa sih yang kalian pegang teguh dalam kehidupan ini dan lain sebagainya. Teman-teman juga bisa menceritakan hal tersebut gitu ya. Lalu teman-teman juga menarasikan bagaimana diri teman-teman sekalian. Kalian juga bisa menceritakan nih apa sih keunggulan teman-teman sekalian, apa sih kelemahan teman-teman sekalian, dan lain sebagainya. Lalu di poin keempat ini karena kita adalah dalam daftar beasiswa unggulan dan kata yang di-highlight adalah unggul. Nah, teman-teman juga bisa masukin nih cerita hal unggul apa sih yang kalian punya yang bisa menjadikan sebuah motivasi, yang bisa menjadikan sebuah kebanggaan dalam diri teman-teman sekalian gitu ya. Nah, di poin kelima, teman-teman juga bisa menceritakan kenapa sih kalian memilih kampus tersebut, kenapa kalian memilih jurusan tersebut. Ceritakan saja hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal yang tersebut gitu ya teman-teman sekalian. Terus di poin ke-6 ini teman-teman juga bisa menggali permasalahan yang ada nih, baik itu isu, hal terkini, jangka panjang dan lain sebagainya yang ada di Indonesia gitu ya teman-teman sekalian. Terus di poin ke-7 teman-teman juga bisa ataupun bisa masukin bagaimana sih teman-teman cara pandang teman-teman sekalian, baik itu visi dan misi teman-teman sekalian untuk bangsa Indonesia ataupun cara kalian berkontribusi untuk bangsa Indonesia sesuai dengan bidang kalian teman-teman sekalian. Nah, di poin ke-8 teman-teman juga bisa menceritakan nih apa sih pentingnya beasiswa unggulan ini dalam proses pendidikan teman-teman sekalian gitu ya. Dan terakhir teman-teman pastinya masukkan sebuah penutup ataupun sebuah closing statement bahwasanya teman-teman sini layak menerima beasiswa unggulan gitu ya. Oke. Nah, di sini adalah draft kasaran umum yang ditulis oleh awardee beasiswa unggulan gitu ya. Nah, di sini saya punya draft penyusunan esai yang ini versi saya pribadi gitu ya teman-teman sekalian. Oke. Biasanya ataupun di tahun 2018 saya menulis esai saya dengan penyusunan draft seperti ini dari poin 1 hingga poin ke-9 gitu ya. Nah, di sini saya bakal menjelaskan sih apa saja yang saya isi penyusunannya untuk narasi esai beasiswa unggulan saya gitu ya. Pertama, teman-teman bisa memasukkan sebuah kalimat pembuka berupa kutipan ataupun teman-teman juga langsung nih intronya ke cerita ataupun menjelaskan siapa, apa, dan bagaimana dirimu gitu ya. Nah, kedua, di paragraf selanjutnya, teman-teman bisa menceritakan ataupun hal yang berkaitan dengan diri teman-teman sekalian, berupa keunggulan, prestasi, pendidikan, keluarga, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, terus teman-teman juga bisa menceritakan hal yang berkaitan dengan pendidikan teman-teman sekalian ataupun latar belakang pendidikan teman-teman sekalian. Nah, ini nggak usah cerita dari SD sampai sekarang, namun cukup pendidikan terakhir saja. Nah, kalau dari SD nanti kebanyakan gitu ya teman-teman sekalian. Terus poin keempat ini juga kalian bisa mengkaitkan narasi di esai teman-teman sekalian mengenai pendidikan kamu sekarang nih, kuliah di mana, terus memilih jurusan apa gitu ya teman-teman sekalian. Nah, teman-teman juga bisa menceritakan nih kenapa sih kalian memilih jurusan tersebut, bagaimana sih prosesnya kalian bisa masuk ke kampus tersebut. Itu tidak masalah kalian ceritakan di dalam esainya gitu ya. Terus teman-teman juga masukkan hal berkaitan dengan visi dan misi kamu sesuai dengan landasan ataupun pendidikan kamu sekarang gitu ya teman-teman sekalian. Atau teman-teman juga bisa masukin sebuah pengetahuan kalian nih tentang jurusan kalian itu seperti apa gitu ya. Nah, terus teman-teman, saya juga sangat menganjurkan teman-teman mencari nih permasalahan berita ataupun isu yang ada di Indonesia sesuai dengan bidang kalian. Sebagai contoh, dulu saya menulisnya yang berhubungan dengan jurusan saya yaitu teknik sipil. Jadi saya masukin yang berhubungan dengan infrastruktur, pembangunan dan lain sebagainya yang berhubungan gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, semisal juga nih contoh, misal teman-teman di jurusan pendidikan, di jurusan kesehatan. Nah, ini teman-teman juga bisa masukkan masalah terkait pandemi COVID-19 yang berhubungan dengan pendidikan, yang berhubungan dengan
kesehatan, dan lain sebagainya gitu ya teman-teman sekalian. Terus di poin ketujuh ini adalah poin yang paling penting bagi saya. Karena kenapa? Karena ini yang biasanya bakal dilirik oleh para reviewer ataupun penyelenggara BC unggulan, di mana teman-teman ataupun mereka bakal mencari para pemuda-pemudi bangsa Indonesia yang siap berkontribusi, yang siap berperan aktif untuk membangun bangsa Indonesia. Nah, makanya di poin 9 ini teman-teman juga bisa nih menceritakan bagaimana sih cara berkontribusi kalian sesuai dengan jurusan kalian ini, cara kalian berterima kasih kepada negara gitu ya. Nah, hal ini yang berkaitan dengan poin ke-6 gitu ya teman-teman sekalian. Karena kalian bakal menjabarkan ataupun memfisikan ataupun mengilustrasikan gitu ya hal yang terjadi sebuah permasalahan dan bagaimana sebuah problem solving dari teman-teman sekalian gitu ya. Selanjutnya di poin ke-8 ini teman-teman bisa nih menceritakan apa sih aktivitas kamu, kegiatan kamu, hal-hal produktivitas kamu yang kamu lakukan gitu ya selama perkuliahan ataupun kegiatan per hari-harinya gitu ya teman-teman sekalian. Terus terakhir teman-teman juga bisa memasukkan sebuah closing statement gitu ya teman, bahwasanya nih kalian layak keterima di beasiswa unggulan gitu ya. Nah, ini hal yang berkaitan dengan draft gitu ya teman-teman sekalian. Dan selanjutnya saya bakal memberikan gambaran yang pernah. Oke, ini adalah narasi esai yang pernah saya tulis untuk mendaftar beasiswa unggulan di tahun 2018 teman-teman sekalian. Dan alhamdulillah esai ini yang juga mengantarkan saya untuk lolos dan menjadi awardee beasiswa unggulan di tahun 2018 gitu ya teman-teman sekalian. Nah, teman-teman jika ingin belajar ataupun dijadikan referensi esai saya ini, teman-teman bisa aksesnya di IG saya, ada di bio saya gitu, teman-teman bisa akses di sini gitu ya. Nah, di bagian sini, terus teman-teman tinggal klik linknya saja. Nah, tinggal teman-teman pelajari dari sini gitu, untuk esai saya di tahun 2018 untuk dijadikan sebuah referensi gitu ya teman-teman sekalian. Oke, balik lagi ke sini. Nah, teman-teman sekalian, sesuai dengan apa yang telah saya sampaikan sebelumnya terkait hal yang berhubungan draft dalam penyusunan esai beasiswa unggulan gitu ya. Nah, di sini pertama saya melakukan sebuah introduction dulu ya. Pastinya mungkin saya tandain. Nah, saya intro dulu di sini untuk perkenalan. Nah, perkenalan di sini saya menceritakan terkait kelahiran saya, tanggal lahir, dan lain sebagainya gitu teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, saya juga biasanya memasukkan beberapa paragraf ataupun beberapa kalimat gitu ya, hal yang berkaitan dengan diri saya yang siap menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Ini salah satu poinnya saya tandain gitu ya teman-teman sekalian. Oke. Nah, oke, warnanya mungkin hijau aja gitu ya. Atau yang warna yang mungkin warna merah aja deh gitu ya. Nah, di sini nanti saya juga bakal memberikan nih beberapa kata ataupun kalimat yang saya tulis bahwasanya saya siap menjadi kebanggaan bangsa Indonesia gitu ya. Sebagai branding untuk diri saya gitu ya. Nah, di sini saya perkenalan terkait diri saya. Lalu di sini saya masukkan narasi gitu ya. Narasi si pendidikan atau latar belakang. Gitu ya teman-teman. Oke. Nah, di sini saya menjelaskan mengenai pendidikan saya. Saya alumni dari SMK Kota 2 Bengkulu gitu ya. Saya ngambil teknik jurusan bangunan gitu ya. Nah, terus saya memberikan sebuah alasan sih kenapa saya ngambil SMK, kenapa nggak SMA ketika lulus SMP gitu ya. Nah, teman-teman bisa pelajari di sini gitu ya. Nah, di sini saya juga menceritakan nih bagaimana ketika udah lulus SMK gitu ya, udah lulus SMK, saya ngapain gitu. Tujuan saya ngapain setelah lulus SMK. Memilih kerja, memilih kuliah, atau apa yang saya pilih gitu ya. Nah, di sini saya jelasin, saya di sini walaupun saya anak SMK, umumnya setelah lulus SMK itu rata-rata pada kerja, namun saya memilih untuk tetap kuliah gitu kan. Nah, di sini saya jelasin nih saya kuliahnya di kota mana, terus kenapa sih saya ngambil merantau gitu ya. Nah, di sini saya menjabarkan hal yang demikian gitu.
Seterusnya, di sini saya menjelaskan bagaimana sih saya memilih sebuah kampus. Itu kampus yang saya pilih adalah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, gitu ya. Nah, teman-teman mungkin saya nggak bakal cerita lebih panjang nih ataupun membaca semua narasinya gitu ya, karena nanti akan waktunya bakal panjang banget, durasinya panjang banget, gitu ya. Nah, di sini saya juga masukin sebuah kutipan gitu ya, ataupun moto hidup saya gitu ya. Salah satunya adalah karena saya terkendala masalah finansial untuk pendidikan, masalah ekonomi gitu ya, dari Bengkulu ke Yogyakarta itu kan butuh modal yang besar gitu ya, butuh uang, butuh ekonomi, finansial, dan lain sebagainya gitu ya. Apalagi yang saya pilih adalah kampus swasta gitu. Nah, saya punya prinsip hidup dalam hidup saya adalah buat apa saya takut dengan biaya yang mahal, sedangkan saya punya Tuhan yang maha kaya gitu ya. Nah, itu yang teman-teman bisa masukkan juga sebagai motivasi ataupun moto hidup teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya di sini saya menceritakan terkaitan kenapa saya mengambil jurusan gitu ya. Nah, di sini saya menjelaskan kenapa sih saya mengambil jurusan tersebut. Jurusan saya ambil adalah jurusan teknik sipil gitu ya. Nah, di sini saya menjelaskan kenapa saya mengambil jurusan teknik sipil gitu ya. Nah, kalau di sini adalah kenapa saya memilih kampus gitu ya. Nah, oke, terus nah, udah selesai nih bicara mengenai jurusan, udah bisa selesai bicara mengenai kampus, lalu di sini saya masukkan hal yang berkaitan dengan jurusan saya, yaitu di sini jurusan saya adalah teknik sipil. Ya. Nah, di sini teman-teman, kalau teman-teman pelajari lebih lanjut, di sini saya jelasin nih pengetahuan saya tentang teknik sipil, permasalahan tentang teknik sipil gitu ya. Nah, di sini suatu kutipan yang saya masukin berkaitan permasalahannya adalah di kota Jakarta begitu banyak sekali jalan jembatan ataupun flying over, padahal di sana sedikit sungai gitu ya. Nah, ini saya masukin sebuah permasalahan. Nah, narasinya, penjelasannya ada selanjutnya di sini gitu ya teman-teman sekalian. Tuh. Nah, di sini suatu jangka panjang ataupun visi dan misi saya berkaitan dengan pendidikan saya gitu ya. Di mana saya pengen implementasi dari Pancasila alinea kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu ya. Nah, keadilan ini keadilan dalam hal yang berhubungan dengan infrastruktur gitu ya teman-teman sekalian. Oke. Nah, selanjutnya saya juga menceritakan ataupun menarasikan pengetahuan saya ataupun berita sekarang mengenai teknik sipil gitu ya. Berita ataupun isu permasalahan gitu konteksnya. Berhubungan dengan jurusan. Gitu ya. Nah, oke, karena di tahun 2018 terpilihnya Pak Joko Widodo sebagai presiden kita. Nah, dan salah satu visi dan misi Presiden Pak Joko Widodo adalah berkaitan dengan pembangunan infrastruktur gitu ya, teman-teman, menjadi sebuah prioritas utamanya gitu ya. Nah, ini saya masukkan gitu ya. Nah, di sini adalah narasi ataupun penjelasannya gitu ya. Nah, selanjutnya ini saya masukkan juga sebagai kutipan ataupun moto hidup gitu ya. Oke, tentang nanti bagaimana sih saya berkontribusi gitu ya. Lanjut, selanjutnya di sini adalah aktivitas ataupun kegiatan gitu ya. Nah, di sini saya menjelaskan aktivitas dan kegiatan saya sehari-harinya seperti apa gitu ya. Oke. Nah, di sini saya mengambil organisasi, terus saya juga jelasin bahwasanya juga belajar bahasa asing gitu ya. Gitu. Nah, di sini kenapa sih saya belajar bahasa asing? Nah, hal ini teman-teman sekalian juga bisa masukin nih. Apalagi kalian juga bisa menarasikan bahwasanya walaupun kalian punya kegiatan pengabdian, volunteer, organisasi, tapi
nilai kalian itu tidak bermasalah gitu, yang penting gitu. Nah, hal ini juga bakal menarik bagi para reviewer gitu ya untuk menerima kalian. Bahwasanya mereka tidak hanya mencari orang yang pintar secara akademik saja, tapi mereka yang aktif juga di luar perkuliahan ataupun berkontribusi di masyarakat seperti volunteer, pengabdian gitu ya. Itu menjadi hal sebuah poin plus gitu ya buat teman-teman sekalian. Nah, di sini saya masukin sebuah closing statement. Di sini saya masukin closing statement gitu ya. Nah, di sini saya merepresentasikan bahwasanya adalah saya para pemuda-pemudi bangsa Indonesia gitu ya, yang siap berkontribusi untuk bangsa Indonesia. Nah, di sini terakhir saya masukin sebuah kutipan, "The young today are the leader tomorrow" gitu ya. Nah, di sini saya jelasin juga bahwasanya peranan penting kehadiran beasiswa unggulan ini untuk membantu pendidikan gitu ya. Inti poinnya adalah melanjutkan pendidikan dengan bantuan biaya kuliah gitu ya teman-teman sekalian. Nah, ini adalah narasi esai yang telah saya tulis yang bisa jadikan sebuah referensi bagi teman-teman sekalian gitu ya. Tapi saran dari saya, ini jangan di copy paste mentah-mentah gitu ya. Tapi kalian juga harus bisa masukkan sebuah teknik para pricing di mana untuk menghindari terjadinya plagiarisme gitu ya. Karena esai saya udah saya upload, udah saya publikasi di blog saya. Jadi dia bakal kebaca sebagai, kalau kalian tulis mentah-mentah, kalian bakal terkena namanya plagiarisme gitu ya. Misal contoh nih, kalian nulis nih, saya terlahir di kota Yogyakarta gitu ya. Yogyakarta. Terus lahir sesuai tanggal kalian, misal 11 April 2 tahun 2001 gitu ya. Nah, terus kalian masukin nama orang tua kalian, bisa nama ibu kalian Maimunah, terus nama ayah nama ayah kalian Bambang gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti ini bakal terjadi namanya plagiarisasi ataupun plagiarisme gitu ya teman-teman sekalian. Karena kenapa? Kalian istilahnya itu kalian mengkopas, cuman mengganti nama kalian aja. Itu yang bakal menjadi permasalahan ketika kalian bakal upload untuk esainya. Nah, teman-teman, saya sangat menganjurkan bagi teman-teman untuk belajar yang namanya teknik paraphrasing gitu ya. Di website, di video, ataupun belajar dari guru, itu banyak banget sumber yang kalian bisa pelajari. Contohnya gini, teknik paraphrasing untuk paragraf ini gitu ya. Oke, misal kalian menjadikan sebuah referensi untuk intronya di essay teman-teman sekalian. Nah, teman-teman bisa memasukkan hal yang kalian ataupun yang kreativitas teman-teman sekalian. Contoh seperti ini. Kalau di sini saya menjelaskan saya terlahir di kota Yogyakarta gitu kan. Nah, teman-teman bisa masukin nih hal apa yang bisa menjadi sebuah sinonim ataupun julukan bagi Yogyakarta gitu ya. Misal contohnya kayak gini. Terlahir di kota pelajar Indonesia gitu ya. Nah, ini kan bakal merepresentasikan bahwasanya kota pelajar Indonesia kan adalah Yogyakarta. Nah, ini nggak bakal terjadi namanya plagiarism gitu ya. Terus misal contoh nih, terlahir sorry. Nah, terus kalian juga bisa masukin nih, terlahir di kota pelajar Yogyakarta yang dikenal, yang selalu misal kalian misal mau masukin Malioboro yang selalu di yang salah satu sering dikunjungi gitu ya, Malioboro dan lain sebagainya. Itu merupakan hal yang bisa kalian lakukan untuk teknik paraphrasingnya gitu ya. Terus nah, tepat pada lahir tanggal berapa dan lain sebagainya gitu ya. Ini salah satu contoh aja untuk penulisan teknik paraphrasingnya gitu teman-teman sekalian. Terus mungkin saya bakal memberikan contoh yang untuk paragraf ini aja ya. Lahir di kota pelajar Indonesia gitu ya. Tepat pada misal 11 April 2021 gitu ya. Dilahirkan dari keluarga yang
berbahagia menunggu putra gitu ya, putra putri gitu. Misalnya kalau kalian cowok ya kalau putra, kalau cewek ya putri pertama mereka gitu ya. Nah, misal kalau kalian anak pertama gini ya. Misal kalau kalian anak pertama gitu ya. Nah, nanti bisa sesuaikan aja kalau kalian anak kedua, anak ketiga ataupun anak terakhir gitu ya. Ini contoh aja gitu ya. Nah, pasangan berbahagia tersebut adalah misal nama ibumu di sini tulisnya Maimunah, Maimunah terus dan Bambang yang menikah berapa misal kayak 1 tahun misal contoh 2 tahun sebelum kelahiran saya gitu ya. Mereka memberikan nama untuk anak pertamanya ialah misal Syah Aries gitu ya. Nah, mereka berharap betul ataupun mereka sangat terharap putra pertamanya dapat menjadi kebanggaan keluarga dan negara ataupun bangsa. Nah, ini contoh teknik paraphrasing yang teman-teman bisa pelajari gitu ya untuk kontennya gitu ya dalam penulisan esai gitu ya. Mungkin saya nggak bakal jelasin semua teknik paraphrasingnya gitu ya. Mungkin teman-teman harus kreatif, harus belajar gitu ya. Terus belajar gitu. Oke? Nah, teman-teman langsung di sini untuk ada pengisiannya. Nah, teman-teman di sini kan ada tombol bold, ada tombol untuk italic. Nah, usahakan semua yang bahasa asing atau tidak ada di KBBI itu gunakan italic ataupun garis miring ataupun miring ya. Contoh, kalian kalian masukin sebuah narasi. Saya terus mengasah hard skill dan soft skill gitu ya. Bla 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 bla. Nah, ini kan bahasa asing ya, teman-teman harus italic. Karena kalau ini bakal merepresentasikan bahwasanya kalian tahu nih kaidah penulisan gitu ya. Contoh kayak gini kalian masukin. Nah, ini kan dia bakal italic ya, ketahuan italic. Jadi mereka para reviewer, mereka tahu nih bahwasanya bahasa asing itu gunakan italic gitu ya, kalau untuk penulisan. Tuh. Nah, teman-teman sekalian, ketika kalian mengisi sebuah esainya, misal ada beberapa cara, bisa teman-teman langsung kopas seperti ini gitu ya dari Word-nya, gitu ya. Tinggal kalian rapiin aja nanti gitu ya. Nah, tapi saya lebih menyarankan teman-teman untuk menulis ulang saja. Misal contoh kayak gini. Nah, ini kan udah kalian pelajari, udah kalian tulis di esai kalian di Word-nya. Jadi kalian bisa melakukan teknik seperti ini. Nah, saya lebih menyarankan buat teman-teman langsung nulis lagi gitu ya. Terlahir di kota pelajar dan bla 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 sampai akhir. Karena kenapa? Karena ini teman-teman sekalian bakal lebih mengingat gitu ya untuk penulisan esainya. Karena esai ini sering ditanya dalam wawancara nanti gitu ya. Karena dia nggak bakal jauh nanya tentang perkenalan diri kalian, tentang pendidikan kalian, kenapa memilih kampus, kenapa memilih jurusan, kontribusi gitu ya, dan lain sebagainya. Itu nggak jauh hal-hal yang berhubungan terkait esai kalian nanti ketika ditanya saat wawancara gitu ya. Oke. Nah, teman-teman sekalian, mungkin ini yang dapat saya sampaikan untuk menjadi sebuah ilustrasi ataupun gambaran dalam penulisan esai teman-teman sekalian gitu ya.